Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kini memakai cara cepat. Langsung kita tracing ke kalimat pertama untuk mendapatkan keywordnya. Keyword dari topik indikator. Oke, Anda mendapat tugas. Oke, mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan timnya. Berarti ini topik indikatornya tentang profesionalisme. Ini udah dapat ya. Oke, betul kan? Ini ada SOP. Nah, langsung kita ke pertanyaan. Namun, ternyata ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal. Oke, ini kasusnya ya. Karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan seperti apa? Kita tracing. Mendalami kesalahan. Oke, ini kayaknya enggak ya. Keywordnya udah ketahuan di kesalahan. Mendalami kesalahan kayaknya enggak. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan. Oke, ini kita save. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Oke, kita save. Dia mengeluarkan dari tim. Oke, mengeluarkannya ini kayaknya enggak deh. Membicarakan kepada kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Oke, ini kita save. Kita cek skor. Oke, jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan profesionalisme dalam bersikap. Dan ingat bahwa ini sifatnya berkelompok. Oke, Anda harus ngeh bahwa ini sifatnya tim, bukan individu. Oke, jadi buat keputusan yang keputusan-keputusan bersama, karena ini bukan individu, tapi ini kerjasama tim, gitu. Oke, jadi ini bukan individu, tapi ini tim. Kita cek ya skornya. A ternyata skornya 2, sesuai dugaan ya. B skornya 3, C skornya 5, D skornya 1, yang E skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator adalah C. Membicarakannya dengan rekan kerja dan mencari jalan keluarnya. Gitu. Karena ini sekali lagi ini kerja tim, jadi harus ada komunikasi ketika ada masalah. Gitu. Mengkomunikasikan. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita memakai cara cepat. Kita identifikasi masalah dan pertanyaan. Kita identifikasi dulu kasusnya di kalimat pertama. Anda ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim. Oke, ini udah ketemu ya. Keywordnya berarti topik indikatornya tentang profesionalisme. Nah, kita langsung ke pertanyaan di kalimat terakhir. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? Jadi apa penyebabnya bahwa kinerja Anda dan tim Anda itu bagus? Kita langsung tracing ke opsi. A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional. Nah, kayaknya ini udah dapat ya. Disiplin dan profesional. Kita udah dapat nih poinnya. Yang paling besar kayaknya ini. Oke. Oke. Kita cek ya langsung skornya karena udah kelihatan nih. Yang A skornya 5, B skornya 3, C skornya 2. Anggota tim masih mempunyai potensi yang bagus setiap bidangnya. Oke. D kekompakan, bermusyawarah dan mufakat dalam bekerja. Oke, ini skornya 4 ya. E memotivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Ini skornya 1. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kerjasama yang bagus dengan tim Anda karena kerjasama tim, bukan kerja individu. Kalau yang 3 kan itu semua anggota, berarti tiap individu. Yang 2 juga masing-masing kan, ini berarti individu. Ini keyword masing-masing tuh, berarti individu. Nih, yang 4 kekompakan bermusyawarah ini hampir sama dengan yang A. Yang E motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Gitu. Motivasi aja kan, kurang kurang dapat gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita pakai cara cepat.
Kita identifikasi kasus dan masalah untuk melihat topik indikatornya. Kita cari keywordnya dulu ya. Di kalimat pertama, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan divisi Anda. Oke, berarti temanya ini tentang diskusi ya. Kasusnya tentang diskusi. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Di kalimat terakhir, ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Oke, berarti ini temanya kalau dengan rekan tim, rekan kerja, berarti profesionalisme. Berarti pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda mampu mengendalikan diri. Itu kan bagian dari profesionalisme ya. Menggambarkan mampu mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Oke, mengendalikan diri. Oke, langsung kita tracing nih. A diam saja dan mengikuti diam saja. Berarti ini keywordnya diam saja. Oke, kita save. B memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. Oke, kita save. C mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal. Oke, kita save. Dia memintanya untuk memberikan kembali gagasan yang diusulkan. E keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Oke. Kita cek skor. Skornya untuk A skornya 2. B skornya 3. C skornya 5. D skornya 4 dan E skornya 1. Itu jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator adalah C. Karena dia mengajaknya untuk fokus, untuk santai, dia mampu mengendalikan diri, ya. Kalau yang E itu kan keluar dari ruang diskusi, berarti dia nggak mampu mengendalikan diri. Itu oke. Jadi jawabannya C ya. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah menyebar angket kepuasan konsumen, Anda terpilih sebagai karyawan yang paling disukai konsumen karena keramahan Anda. Maka, Anda menyikapi pujian tersebut dengan cara A. Menraktir teman-teman Anda yang lain. B. Menerima penghargaan ya tersebut dengan penuh sukacita. C. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. D. Bersyukur kepada Tuhan dan berusaha lagi lebih giat lagi. E. Sangat terharu karena tidak menyangka akan terpilih. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Maksudnya kemampuan mengendalikan diri dari pujian. Ya, jangan sampai Anda terlena oleh pujian dari orang lain. Karena banyak orang yang dipuji kemudian tumbang karena tidak mampu mengendalikannya. Gitu. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda mampu mengelola emosi. Di sini kan mengelola emosi. Emosi itu nggak selalu emosi yang buruk. Ini kan emosi yang baik. Jadi Anda juga harus mampu mengelola emosi yang baik. Nah, jangan terlalu kesenangan. Jangan terlalu terlena dengan pujian. Gitu. Kemudian, nah aspek ini tergantung pada tingkat kedewasaan. Akan sangat tergantung pada tingkat kedewasaan. Semakin dewasa, biasanya Anda semakin paham dengan atau paham cara menghadapi pujian. Itu kita cek skornya ya. A skornya 2. B skornya 4. C skornya oke, kebalik ya. B itu skornya 3. Yang C skornya 4. D skornya 5. E skornya 1. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Bersyukur kepada Tuhan
dan berusaha lebih giat lagi. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai ketua kelompok kepanitiaan acara tahunan di sekolah, ada seorang anggota yang saya tidak pernah sependapat dengan anggota lainnya, sehingga seringkali menimbulkan konflik dengan anggota panitia lainnya. Sikap saya adalah A. Menyarankan kepada anggota panitia lainnya untuk mengacuhkan anggota tersebut. B. Memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut dapat menjelaskan pendapatnya. C. Mencoba menjelaskan alasan mengapa anggota panitia tersebut sering berbeda pendapat. D. Mendiamkan saja, karena itu adalah cara terbaik. E. Mendorong anggota lain untuk mengesampingkan konflik dan membahas hal lain. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme ya. Profesionalisme itu. Dan poin sesuai dengan kasus soal tersebut, poinnya adalah kemampuan mengelola atau kemampuan mengkoordinir orang lain. Ini melihat aspeknya ke sini. Mengkoordinir orang lain. Disertai juga kemampuan mengendalikan diri. Itu. Karena biasanya dalam mengkoordinir orang lain tuh pasti ada aja yang bikin kita menguji emosinya ya. Kita harus mampu mengendalikan diri. Oke. Kita cek skor. Yang A menyarankan kepada anggota panitia lainnya untuk mengacuhkan anggota tersebut. Oke, ini skornya 1. B. Memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut menjelaskan pendapatnya. Oke, ini ada komunikasi. Ini skornya 4. C. Mencoba menjelaskan alasan mengapa anggota panitia tersebut sering berbeda pendapat. Oke, ini ada komunikasi lebih baik. Ini skornya 5. D. Mendiamkan. Ini sama dengan yang A. Berarti ini skornya 2. Dan yang E skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang Anda akan lakukan adalah A. Mendengarkan dengan sepenuh hati. B. Mendengarkan dengan seksama. C. Mencoba menerima kemarahan tersebut. D. Acuh tak acuh, karena atasan Anda seringkali seperti itu. E. Merasa aneh karena tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme. Sesuai dengan kasus pada soal di atas, pilihlah jawaban yang menggambarkan sikap profesional. Oke, yang menggambarkan sikap profesional. Sikap profesional itu biasanya tidak mudah tersulut emosi. Oke, sikap profesional tidak mudah tersulut emosi. Oke, cenderung elegan ya, tersulut emosi. Kita cek skor nih. Yang A skornya 5. Kenapa? Karena Anda mendengarkan kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Minta penjelasan maksudnya ya. Meminta penjelasan dengan santun. B. Mendengarkan dengan seksama. Oke. Ini skornya 4. C skornya 3. D skornya 1. Yang E skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon Anda dan meminta Anda hadir ke kantor untuk mengerjakan tugas yang mendadak, maka sikap Anda sebagai bawahan adalah A. Mematikan ponsel. B. Memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya. C. Meminta atasan agar tugas tersebut diselesaikan setelah Anda cuti. D. Mengabaikan permintaan atasan. E. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme.
Patokannya tetap sesuai dengan dengan kasus pada soal tersebut. Dalam tema profesionalisme ini, Anda harus senantiasa mematuhi perintah atasan. Karena perintah atasan itu sifatnya mutlak. Baik. Dan selain itu juga pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki sikap yang profesional. Yang menggambarkan sikap profesional. Oke, kita cek skornya. A. Mematikan ponsel. Oke, karena ini sedang cuti ya, Anda diminta untuk kerja. Skornya 1. B. Skornya 2. Sorry. B itu memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya. Oke. Ini skornya 4. C. Skornya 3. D. Skornya 2. Dan yang E skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi PNS, maka Anda akan A. Tetap menjadi produktif, B. Dipasung ide dan gagasannya, C. Tidak boleh sembarangan beropini lagi, D. Lebih banyak mencari aman saja, E. Tetap menjadi kreatif dan inovatif. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Udah ketahuan ya, udah kelihatan apa namanya jawabannya. Itu karena ini sudah relate banget dengan tema dari soalnya, ya. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan produktivitas. Jadi Anda harus tetap produktif, dan pilih juga jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreatif dan inovatif yang tinggi. Oke, kita cek skor. A skornya 4, B skornya 3, C skornya 2, yang D skornya 1, dan yang E skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika saya menjadi orang yang kreatif, maka orang lain akan A. Merendahkan saya, B. Menganggap remeh saya, C. Menghargai saya, D. Mengagumi saya, E. Menakuti saya. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan sosial budaya, tetapi kita kaitkan dengan soal di atas. Soal di atas ya. Oke, sosial budaya. Nah, keywordnya adalah ketika Anda menjadi seseorang yang kreatif, itu pasti selain orang mengagumi, ini tipikal orang yang kreatif ya. Orang yang kreatif itu biasanya dua hal dia dapat. Orang yang punya kreativitas atau orang yang kreatif. Itu akan mendapatkan feedback, di antaranya adalah selain banyak fansnya, alias dikagumi banyak orang, ya. Yang kedua adalah yang paling penting, ini banyak dihargai oleh orang lain. Gitu. Akan dihargai oleh orang lain. Dihargai oleh orang lain. Contohnya, Anda punya karya dari hasil kreativitas, kemudian Anda jual, itu pasti akan banyak yang beli ketika memang kreativitas Anda itu sangat kreatif gitu ya.
Oke, kita cek skor. Yang A, skornya 1. Oke, skornya 1. B, skornya 2. C, skornya 5. D, skornya 4. Dan yang E, skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menjadi seorang PNS yang kreatif dan inovatif, maka Anda harus A. Berani bereksperimen, B. Rajin membaca, C. Berani dikritik, D. Ikut tren saja, E. Berdiam diri saja. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan teknologi informasi. Di dalam dunia teknologi informasi, untuk menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif, di antaranya adalah yang pertama harus berani bereksperimen. Oke, harus berani bereksperimen. Yang kedua, harus banyak literasi, banyak literatur. Artinya, Anda harus banyak referensi bacaan. Oke, harus banyak referensi bacaan. Karena buku gudangnya ilmu ya. Banyak referensi bacaan. Oke, referensi bacaan nggak harus offline, online juga bisa ya. Itu yang penting akurat sumbernya. Gitu. Kita cek skor nih. A berani bereksperimen. Oke, ini skornya 5. B skornya 4. C skornya 3. D skornya 2. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A.